Ya, saat ini kemarin udah bahas pengukuran terkait bilangan Reynolds, formulanya, persamaan Bernoulli, ya, dan istilah-istilah lainnya ya. Jadi, kemarin ini yang kita bahas, ya, yaitu velocity, kecepatan aliran fluida ya, setelah itu rata kecepatan, ya. Selanjutnya itu aliran laminer, dan aliran turbulen ya, sama ada aliran campuran antara laminer dan turbulen. Ini, contohnya ya, kalau yang laminer ini dia cenderung stabil ya, ya hampir tenang atau dia bisa dikatakan partikelnya itu searah. Kalau turbulensi itu ya udah berantakan ya, arahnya bisa berupa rolling gitu, berputar-putar, menggulung-gulung. Nah, di Ombak itu salah satu dekat pantai itu termasuk contoh aliran turbulen. Nah ini, bilangan Reynolds ya, untuk ujiannya itu sesuai dengan jadwal, apa, mata kuliah ya. Kalau untuk instrumentasi industri ini Selasa pagi ya. Jadi untuk ujiannya akan saya berikan, soalnya dan nulis keterangan ya bahwa, ini mengerjakan sendiri ya. Jadi yang karena nggak ada pengawasnya, ya pengawasnya langsung dari Gusti Allah ya. Nah, saya harap, monggo ngerjakan sendiri karena ini open book ya. Cukup, membaca PowerPoint yang sudah ada di, ini apa, PPT ya, dari pertemuan awal sampai akhir kecuali bab tentang ini apa, listrik ya. Karena listrik sudah ada mata kuliah tersendiri ya. Jadi, kalau untuk selain yang listrik kemarin kan tugas ya, tugas. Itu, tugas ada beberapa ya Mas yang apa, tidak mengumpulkan, entar saya info siapa aja yang tidak mengumpulkan, yaitu nggak dapatkan tugas sekitar 10 ya, 10% ya. Jadi ini porsinya saya benar-benar sesuai, kalau untuk UTS ini 30 ya, 30, UAS juga 30. Kalau untuk UAS nanti tugas kelompok ya, tugas kelompok, kalau untuk UTS ini apa, kemungkinan besar tugas kelompok, nanti lihat hasil UTS-nya ya. Eee, Bisa kalau jawabannya sama semua, ketahuan ya nyontoh ya, ya sebenarnya ada penyataan ya. Ya saya percayalah ke semua teman-teman, teman-teman ya, mas-mas dan mbaknya, mengerjakan sendiri. Saya saya kira dengan open book ini nggak perlu, nyontoh atau ngirim jawaban juga ya, jadi pernyataan bahwa tidak mengirim jawaban ke temannya. Nah, untuk Reynolds, number ini ya rumusnya, yaitu, saya ulang lagi, rata-rata kecepatan fluidanya, setelah itu diameter pipanya, massa jenis cairan, sama kekentalan absolut. 30 hari lagi. Ya. Nah, untuk review lagi untuk ujiannya, ini saya kasih 2 pilihan ya, ujiannya, entar bisa sesuai dengan jadwal atau jadwal malam ya. Jadi dalam artian, Selasa malam, monggo bisa, ada 2 pilihan, pagi atau malam. Ya, entar mungkin saya, untuk waktunya ya 45 menit ya. Takutnya kalau pagi kan ada apa, kuliah-kuliah yang lainnya kayaknya nggak ada ya kalau untuk Selasa. Jadi kan saya longgarkan untuk pilihan jadwalnya. Ya ini rumusnya mudah ya, rumusnya itu hanya rata-rata untuk menentukan apakah dia itu laminer, turbulen, atau gabungan ya. Indikator, ini, range nilainya, jadi satuannya itu nggak ada Reynolds ya. Untuk bilangan Re ketika lebih besar ya, sorry, ini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 2000 itu termasuk laminer. Jadi semisal nilainya 2000 ketemunya Re, jadi dia laminer ya. Kalau 2000,8
dia dibolakkan 2001. Jadi dia masuk ini, yaitu aliran gabungan laminar dan turbulen atau transisi. Di atas 5.000 baru aliran turbulen. Energi losis kemarin udah dibahas, nilai aliran itu kemarin flow rate ya. Flow rate maksudnya nilai aliran ya, bukan aliran rata-rata. Ya, itu sama aja disebut dengan debit ya. Kita lebih familiar dengan debit dengan dinotasikan sebagai Q. Untuk satuannya volume per detik yaitu meter kubik per second. Nah, total aliran itu jumlah volume fluida yang mengalir. Jadi berapa volume sih ya, berapa liter, berapa meter kubik, berapa sentimeter kubik dan seterusnya dalam waktu sekian. Jadi total aliran itu jangan sampai salah ya, nilai aliran sama total. Total aliran satuannya ini, jadi satuannya itu meter per detik dalam rentang waktu semisal 2 detik ya. Dalam satu jam itu berapa volume yang mengalir gitu ya. Nah, ini persamaan kontinuitas ini untuk aliran tertutup ya, untuk pipa, tabung atau seterusnya. Nah, itu debit di titik area tertutup itu, titik 1 dan titik 2 misal semakin menyempit atau semakin membesar, dia akan sama aliran debitnya ya. Secara logika ketika menyempit itu pastinya kecepatannya yang semakin naik. Ya, kalau untuk luas penampakan masih tetap ya. Ya, ini salah satu aplikasi ya, persamaan kontinuitas yaitu ini. Jadi average velocity-nya itu semakin menyempit jadi semakin cepat. Sehingga total debit di penampang besar, penampang kecil itu selalu sama. Untuk di area tertutup ya. Area tertutup bukan berarti ini ya, bukan kian kiri juga tertutup buntu, bukan ya. Maksudnya itu untuk titik yang dianalisis itu dia masih golongan tertutup ya, nggak ada bukaan di pipa. Nah, ini persamaan Bernoulli, jadi akan saya bahas beberapa contoh ya di sini. Jadi persamaan Bernoulli itu di titik tertentu ya. Jadi persamaan Bernoulli berhubungan dengan kecepatan dan ketinggian ya dari 2 titik poin. Jadi semisal ada titik A dan titik B. Aliran fluida yang bermassa jenis ya. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi yaitu total energi di setiap titik dimanapun itu selalu sama. Cuma pastinya ada transfer energi. Ya, yaitu keseimbangan energi dan jadi total ya tekanan ya. Ini tekanan dari luar ya. Terus ditambah setengah rho V kuadrat. Jadi apa? Energi dari energi kinetik ditambah energi potensial itu totalnya sama. Ya. Tekanan akibat energi potensial ini tekanan akibat energi kinetik dan tekanan dari luar ya eksternal itu sama di titik 1 dengan di titik 2 dan seterusnya. Ya, makanya kita bisa analisa total energinya itu selalu sama. Ini energi akibat dari tekanan ya. Jadi untuk yang tekanan luar ya pastinya ini satuannya P1 ya. Ya P satuannya, notasinya itu P tekanan atau satuannya Pascal ya, atau biasa dinotasikan sebagai PA ya. 1 PA itu atau sama dengan N per M kuadrat ya. Jadi ini satuan standar SI. Jadi ini atau PA ya. Sekali ini udah SI ya, atau Newton per meter kuadrat. Ya, jadi ada ini yang PA atau ini Newton per meter kuadrat. Terus yang kedua, rho ini massa jenis, ini massa jenis fluida ya. Massa jenis fluida ini satuannya massa per volume. Ya, untuk nilainya dia selalu fix ya, tetap diketahui, nggak berubah-ubah. Untuk velocity, nah ini yang berubah, kecepatan fluida yaitu meter per detik, gravitasi nilainya bisa 9,8 atau 10 meter per detik kuadrat ya. Kuadrat. Terus untuk ketinggian yaitu H
ya. Satuannya meter. Ya, ini contohnya ya. Persamaan Pauli pada pipa tertutup, jadi dia ada kenaikan ya, ada kenaikan pipa sehingga pastinya kalau potensial itu energi potensial akibat dari ketinggian ya. Jadi semakin tinggi energi potensialnya semakin besar. Kalau kinetik itu identik dengan velocity, dengan kecepatan. Ya. Jadi ini yang akan kita analisis semisal contoh, yaitu angka 1 dan 2. Tadi kan titik A, titik B. Kalau ini titik 1 dan titik 2. Jadi menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Jadi kita analisis nih, total tekanan di sini dengan total tekanan di sini itu harusnya sama. Ya. Biasanya ntar yang ditanya dengan hukum kekekalan energi atau persamaan Bernoulli ini yang ditanya semisal berapa kecepatan di titik 2 ya, atau ketinggian dan seterusnya. Contoh gambar di samping ada titik 1 memiliki diameter lebih besar daripada titik 2. Jadi hukum Bernoulli dapat menyelesaikan setiap dua titik lokasi ini ya. Jadi yang dicari dari variabel ini. Kalau ini kan bisa aja ini P1 udah diketahui, P2 nggak diketahui, dicari P2 dan seterusnya. Untuk lebih detailnya ini contoh ya. Ini contohnya ya. Ini ya, yaitu pada gambar di bawah diketahui jadi ada kayak tangki gitu ya. Semisal tangki air ini titik 1 ini langsung menghadap ke udara ya. Dia terbuka. Setelah itu dia mengalir ke titik 2 ini semakin sempit dan semakin menyempit lagi ya. Sehingga airnya akan keluar dengan kencang ini. Jadi ini kecepatannya diam ya. Ini posisi permukaan titik diam. Jadi bisa kita analogikan kecepatannya itu nggak ada efek energi kinetik di sini karena kecepatannya 0 ya. Walaupun turun akibat berkurang, itu tetap kita asumsikan 0. Jadi ini yang kita analisis ketika ketinggiannya itu H sekian. Ya. H sekian. Jadi secara logika ini kan pasti mengalir dengan kecepatan sekian. Ini posisinya diam karena dia ya diam, menghadap langsung ke udara. Begitupun ini juga titik 3 juga menghadap langsung ke udara. Ya, jadi ini udara ya. Jadi kita bisa analogikan tekanan luarnya dari titik 1 ini berupa tekanan udara. Di sini juga tekanan udara. Kalau ini beda, ya. Tekanannya pasti ada P2. Nah, diketahui ketinggian ya air 7,5 meter. Loh Pak, kok yang ketinggiannya kok nggak terhitung dari dasar ini loh. Kalau bentuknya pipa gini yang diambil itu titik tengahnya ya, misal pipa ini. Untuk sebagai referensi ketinggian acuannya. Bukan di dasarnya ya, jadi diambil tengahnya. Kan yang dianalisis satu penampang pipa ini kan ya. Jadi yang diambil tengah-tengahnya ini. Makanya diambil tengah referensinya dengan ketinggian H yaitu 7,5 meter. Terus diketahui luas penampang pada titik 2 dan titik 3. Ya, titik 2 diketahui 0,48 meter kuadrat, titik 3 diketahui 0,3 meter kuadrat. Ya. Ini soalnya nggak akan jauh dari PPT ini ya. Terus titik 1 dan 3, tadi kan diketahui titik 2 dan 3 penampangnya ya, penampang pipanya. Titik 1 dan 3 adalah bagian terbuka langsung ke udara. Jadi dia titik 1 dan 3 itu langsung menghadap ke udara ya. Di mana tekanan udara adalah 1 atm, atmosfer, atau sama dengan untuk satuan SI nilainya yaitu 101,3 kali 1000 kilo Pascal. Salah, ini Pascal ya. Kalau kilo tandanya 1000-nya hilang tinggal 100,3. Jadi ini Pascal. Ya. Karena sudah kali 1000 ya. Biasanya itu diketahui 101,3 kilo Pascal karena kali ini kan sudah dikali 1000 ya. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran di titik ini. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih kecepatan yang akan sedang keluar ya ketika ketinggian H sekian 7,5 meter ya. Bukan kita analisis ketika udah ngalir terus habis airnya, bukan ya. Jadi kita analisis ketika kondisi seperti ini. Ini sedang akan keluar dengan kecepatan sekian, kita cari V3, pertanyaan itu. Terus yang kedua, tekanan P2. Enggak dicari P1 Pak, lah P1 P3 loh udah diketahui yaitu tekanan udara. Makanya kita hitung P2 di sini. Ya. Selanjutnya yaitu kita
tulis dulu apa saja yang diketahui ya. Biasanya fisika itu seperti ini, jadi diketahui, ini kan hukum ini ya, di mata kuliah fisika ya. Sebenarnya aslinya nggak perlu dibahas lagi, harusnya udah saya review karena pentingnya ini di flow measurement ya, pengukuran aliran. Jadi diketahui H2 karena referensinya ini ya, sebagai titik dasar bukan sini ya, jadi diambil tengah-tengah di sininya. Kalau ini tengah-tengahnya kan di sini ya, bukan referensi. Kalau ini tengah-tengah referensi satu ya udah pasti ini kan ya, nggak ada tengah-tengah karena indikatornya diambil sumbu Y. Nah kalau ini kan penampangnya kan sumbu Y, makanya diambil tengah-tengah titik 2 di sini dan di sini juga tengah sama. Nah, makanya referensinya H2 dan H3 0 ya. Karena dia merupakan referensi, jadi ketinggian H2 dan H3 0. H1 yaitu ini, H1 titik ketinggian titik 1 itu H yaitu 7,5 meter tadi diketahui. Terus V1 0, kenapa? Lah karena ini diam kok ya, permukaan airnya diam. Yang bergerak kan ini karena kedorong ya. Terus P1 P3 tekanan titik 1 dan titik 3 sama yaitu tekanan atmosfer yaitu 101,3 kilopascal tadi sudah diketahui di soal. Gravitasi kalau diketahui ditulis 9,8 meter per detik kuadrat. Kalau nggak diketahui tulis asumsi 10 meter per detik kuadrat. Untuk massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Emang nggak ditulis di sana ya. Jadi ini bisa cari di Google kalau misal ada soal ya, nggak diketahui massa jenis, gravitasi kan fix ya, nilainya tetap tergantung kita udah tahu fluida apa. Kalau fluida air ya kita cari massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Untuk A23 tadi udah diketahui, A2 pastinya yang lebih besar karena penampangnya lebih gede daripada A3. Ini ditulis. Nah, kalau udah ditulis semua gini, semua variabel di persamaan Bernoulli, baru tulis ditanya, apa aja yang ditanya. Ini alur cara algoritma untuk berpikir penyelesaian dalam keteknikan fisika. Nah, kita tulis yang ditanya apa? Yang A yaitu V3, kecepatan V3. Yang B P2. Pertama untuk V3. Jadi kita analisis, oh pastinya titik 3, terus titik mana Pak? Gitu ya. Kita cek dulu yang lengkap yang mana. Ya, secara logika kalau ini pertanyaan juga, ini kan pertanyaan ini P2. Nah, ini otomatis jumlah persamaan Bernoullinya nggak lengkap ya. Jadi yang pastinya titik 1 untuk pembanding, untuk ini pembanding persamaan. Jadi yaitu untuk titik 1 dan 3. Kan ditanya V3, jadi kan kita analisis speed titik 3 dan bukan titik 2. Kenapa? Lah titik 2 ini masih ditanyakan lagi kok nanti ya, yaitu P2. Jadi yang dianalisis titik 3 dan titik 1. Ya. Jadi P1, jadi untuk titik 1 ini yang sebelah kiri ya, titik 3 sebelah kanan. Ini udah pasti ya diketahui ya, karena ini ditanyakan masih ada variabel yang akan kita cari setelahnya. Makanya udah pasti ini. Kalau nggak percaya bisa dicek. P1 udah diketahui tekanan udara. Setengah rho ya udah diketahui ya. V1 udah diketahui juga 0 karena diam di airnya. Rho G udah diketahui fix, nilainya H1 jadi diketahui yaitu H 7,5 diketahui semua ya. Jadi tinggal mencari titik 3. Titik 3 P3 diketahui juga karena dia menghadap langsung ke udara. Jadi tekanan eksternal ya, tekanan di luar energi kinetik dan potensial itu merupakan tekanan udara. Ya, karena dia menghadap langsung dengan tekanan udara kan ibarat sejajar, dia tekanannya sama ya. Tekanan eksternalnya maksudnya ya. Kalau ini kan tekanan akibat kinetik, ini akibat dari energi potensial ya. Energi kinetiknya kan V3 yang akan kita cari. Rho G H3 udah diketahui 0. Ya udah tinggal dimasukkan ya. Di substitusi ini P1 P3 hilang. Kenapa? Karena dia nilainya sama, jadi tinggal dicoret ya. Secara logika, cara hukum matematika P3-nya pindah kiri jadi minus, P1 minus P3 karena nilai sama ya 0, jadi hilang ya. Ya. Jadi P1 dan P3 ini sama ya, yaitu tekanan udara. Ya. Jadi dia dicoret tinggal ini dua komponen, komponen energi kinetik dan potensial. Lanjut di sini. Tadi ini, nah ini ya, udah hilang P3-nya kan tinggal ini, yang baris kedua. Setelah itu karena ini masing-masing baris kedua ini memiliki komponen massa jenis ya, tinggal dibagi aja dihilangkan ya. Jadi sama-sama dibagi row kanan kiri. Jadi ini row-nya hilang, dan H3 diganti nilainya 0. H3 tadi diketahui 0 ya. Jadi ini H3 disubstitusi 0,
Rho-nya dicoret hilang. Jadi tinggal ini, yaitu setengah V1 kuadrat ditambah GH1 sama dengan setengah V3 kuadrat ditambah G0. Jadi ini 0 tinggal 3 komponen ini ya. Yaitu ya. Terus disubstitusi juga nilai V1 sama dengan 0 tadi ya. Karena kecepatan di titik 1 itu 0. Jadi ini 0 tinggal GH1 sama dengan setengah V3 kuadrat. Ya udah ini 3H1 sama dengan setengah V3 kuadrat. Duanya pindah ke kiri jadi pengali. Setelah itu sama dengan V3 kuadrat. V3 kuadrat kita balik saja biar memudahkan untuk analisa. Biasa kita yang ditanya sebelah kiri ya, bukan di kanan ini. Jadi ini dibalik. Jadi V3 kuadrat sama dengan 2GH1 kuadratnya pindah kanan jadi akar. Jadi V3 akar 2GH1. Dimasukkan nilai G dan H1 ketemunya 12,12 meter per detik. Nah ya, mata kuliah paling enak sebenarnya matematika, fisika ya, daripada matematika dan seterusnya. Dan listrik ya. Nah, rumusnya mudah diimplementasikan langsung dan kelihatan gitu ya secara kasat mata. Oke, yang kedua yaitu hitung tekanan di titik 2. Jadi yang kita analisis pastinya titik 2, titik mana lagi? Titik 1 atau titik 3, terserah ya. Mau titik 2 dengan titik 1 nggak apa-apa, mau titik 2 dengan titik 3 nggak apa-apa. Ambil salah satu pasti hasilnya nanti sama. Kalau untuk ini saya ambil analisis titik 2 dan titik 3. Oh, ada pertanyaan. Kita cek titik kan kita mau mencari ini ya. Kalau V2 itu kan belum diketahui ya. Sedangkan V3 yang kita hitung, yang kita cari ya. Sorry, ya. Kita hitung tekanan di titik 2. V3-nya udah dihitung, nah namun kecepatan V2 belum. Ya. Jadi kita menggunakan hukum kontinuitas. Jadi mau nggak mau analisa titik 2 harus sama titik 3. Ya. Karena kalau sama titik 1 hukum kontinuitas nggak berlaku karena dia ini kan 0 ya. Pasti debitnya 0 di sini. Jadi nggak berlaku untuk analisa kontinuitas. Kontinuitas itu dalam aliran tertutup ya. Loh, Pak, ini kok terbuka ya? Maksudnya yang dianalisis itu masih kondisi tertutup di sini. Ini kan terbuka langsung ngadap ya. Nggak bisa kita pakai acuan untuk analisa kontinuitas karena kecepatannya 0. Debitnya 0. Kalau ini kan udah pasti bisa karena dia ada kecepatan. Ya. Atau debit di sepanjang ini tuh sama ya. Dengan debit yang sebelah sini, begitupun titik sini gitu. Makanya dengan hukum kontinuitas kita hitung V2, Q2 sama dengan Q3, A2 nilainya ada, V2 yang kita hitung, A3 ada, V3 ada, ketemu V2 yaitu 7,58 meter per detik. Setelah itu V2 ketemu ya. Jadi kita masukkan untuk titik 2 yaitu P2 plus ini ditulis ya. Jadi ini yang kanan untuk variabel titik 3. Ya, P2 kan yang kita hitung, makanya saya bold ya. Ini rho udah diketahui nilainya, V2 juga udah dihitung, rho juga ada nilainya, gravitasi H2 kan 0 tadi nilainya ya. Nah, kalau nggak percaya ini, H2 sama dengan H3 sama dengan 0. Ya, ini 0 nilainya, begitu pun H3 0 jadi kecoret ya, berkurang. Tinggal komponen antara P dan kinetik. Masing-masing titik 2 dan titik 3. Ini. Jadi lanjut, masih saya tulis ulang di sini. Oke, ini ya, ini 0 kan, ini hasilnya 0, yang rho kali H kali apa? Ini kali gravitasi ya, sorry. Ya, ini ya. Ini kan hilang tinggal 0 ini hasilnya. Jadi tinggal ini P2 yang kita hitung setengah rho-nya masukkan 1000 ya. Ingat satunya harus SI ya. Kilogram, meter ya. Bukan liter ya. Kalau liter kan desimeter kubik per detik desimeter kubik ya. Jadi dijadikan meter kubik ya, satuan SI. Jadi ini 1000, setelah itu V2-nya tadi ketemu 7,58 ya. Kuadrat ditambah 0 karena H2-nya 0, di sini 0, sama dengan P3 kan tadi tekanan udara, jadi 101,3 kali 1000. Ya.
Terus ditambah setengah kali massa jenis air yaitu 1000 dikali V3 kuadrat. V3 ketemu tadi 12,12 kuadrat. Udah dihitung menggunakan kalkulator, kita bisa hitung nilai P2 yaitu sebesar 146.000 Pascal atau 146 kilopascal. Monggo ada yang tanyakan untuk perhitungan ini? Jadi hitung-hitungannya itu ada ini ya. Ini terus kemarin yang tekanan sama gaya ke atas gitu ya. Gimana? Atau pada tidur semua atau gimana ini? Buatan Belum, selamat pertanyaan. Belum, sip. Ini ya, ini udah saya buat detail ya. Monggo ntar saya share filenya bisa dipelajari ulang ya untuk belajar ujian. Untuk ujiannya saya tunggu konfirmasinya sampai hari ini mau ya malam ya atau pagi ya sesuai jadwal saja ya. Pagi kan enak segar gitu. Ya kalau gitu instrumen teknis industri pagi ya jam atau mau jam 8. Pokoknya saya ngikut ya karena Selasa itu siapnya jam berapa monggo. Hari Selasa. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang instrumennya. Tadi kan konsep perhitungannya ya. Nah, yang selanjutnya itu instrumen. Jadi instrumen atau alat ukur aliran. Yang pertama untuk instrumen untuk pengukuran debit atau aliran ya. Jadi yang dipakai indikator untuk pengukuran itu ya perbedaan tekanan. Makanya pakai rumus tadi ya ini ya. Dengan perbedaan tekanan 2 titik ya akan kita bisa hitung berapa kecepatan fluida tersebut. Dengan diketahui kecepatan bisa dihitung langsung Q-nya di sensornya pemogramnya tadi ya. Nah, hambatan atau penghambat menghasilkan kenaikan tekanan tang dapat dihubungkan pada nilai debit aliran. Sama juga konsepnya dengan adanya penghambat sehingga penghambat tadi bisa menentukan adanya perbedaan atau kenaikan tekanan ya ketika dialiri fluida tersebut. Nah, ini contoh-contoh alat-alat ya, instrumen untuk aliran. Jadi ini pipa ya, semisal kita mau ngukur nih ya. Pipa. Jadi sensornya itu ini dengan konsep gauge, jadi diukur perbedaan tekanannya. Dengan adanya ikan pipanya dikasih pelat orifice ya, seperti tambahan gini lubang. Jadi kayak lubang mulut atau lubang apa. Nah, dengan adanya kemiringan sudut ya. Jadi ini bayangin ini air atau fluida mengalir kehantam ini ya. Sehingga di sini kan ntar pasti tekanannya lebih rendah. Di sini tergantung kecepatannya mana yang paling tinggi. Nah, ntar pasti di sini ada perbedaan tekanan, ketinggian dari indikator ketinggian. Kalau tekanannya gede itu pasti ketinggiannya lebih besar ya, karena kedorongannya. Logikanya gitu. Jadi dari indikator ini perbedaan tekanan akan bisa hitung kecepatan fluida itu berapa sehingga bisa dihitung debitnya. Atau yang konsep yang B ini yaitu ini ya. Jadi penyempitan saluran tersebut terdapat pipa pinggiran ya, ditunjukkan oleh gambar ini, PH dan PL. Ya, penyempitan area mengakibatkan perbedaan ketinggian tadi ya. Dengan persamaan kontinuitas untuk mencari debit dan Bernoulli untuk mencari kecepatannya. Terus ini yang kedua yaitu model ini tadi ya untuk yang miring, Pak ini kenapa kok miring ini untuk meminimalisir aliran turbulensi terjadi turbulen. Terus yang kedua ini modelnya Venturi atau penyempitan ya, penyempitan aliran. Secara logika ini kecepatannya semakin tinggi ya. Dibandingkan di flow ini ya. Jadi kita hitung dengan perbedaan tekanan. Dari perbedaan tekanan dengan persamaan Bernoulli bisa dihitung kecepatannya. Ya, dari kecepatan bisa dihitung debitnya. Tipe selanjutnya yaitu merupakan seperti ada penghambat ya yang tadi ya. Ada penghambat merupakan tipe
tube venturi, jadi memasang perbedaan tekanan ya. Sama konsepnya, masih memanfaatkan perbedaan tekanan pH dan PL ya. Dengan penghambat ini ketika air mengalir ya, jadi akan ada penghambat sehingga tekanan di titik ini dengan tekanan di titik H ini berbeda. Dengan perbedaan itu kita bisa hitung kecepatan dan debitnya. Ini konsepnya hampir sama, cuma ini penghambatnya di sini ada penghambat lagi ya. Dia sejajar dengan ujung dari penghambat yang pertama. Untuk ini apa? Membuat perbedaan tekanannya di sini. Untuk yang tipe ini itu diperuntukkan lebih khusus untuk pipa diameter besar ya. Jadi dikasih rumbai-rumbai atau penghambat ini untuk mendapatkan perbedaan tekanan. Masih di aliran yang sama. Ini analisa penampang pelat orifice-nya tadi ya, yang contoh yang pertama ini. Jadi ketika dipotong ya sejajar dengan ini bentuk penampangnya itu seperti ini bulat ya. Jangan bayangin ini bentuknya cuma lurus gini enggak. Ini kan pipa ya. Pipa. Jadi gini, jadi ini kalau belajar gambar teknik ya, ini ditarik ya. Jadi dia ada benda padat ya. Jadi ibarat pipanya itu kayak ada bagian yang muncul ya, bagian yang muncul. Bagian yang muncul ini. Jadi awalnya lurus terus ada yang muncul. Munculnya itu enggak hanya balok gini, namun dia mengelilingi ya. Di setiap pinggiran pipa itu kemunculan ada muncul ini setinggi dan kemiringan sekian. Dan itu sama, makanya di sini penampangnya ya. Penampang ketika pipa masuk ke pipa yang ada orifice-nya. Begitupun ini kalau tipe yang lain yang muncul itu hanya bagian ini atas terus semakin ke bawah itu semakin kecil dan habis ya. Habis maksudnya dia udah sejajar dengan pipa permukaan pipa sebelum dan sesudahnya. Ini nih contohnya ya. Jadi dia semakin atas semakin besar terus kembali lagi kecil dan sampai habis. Ini tipe yang kedua. Kalau ini kan mengelilingi ya. Kalau tipe kedua itu langsung blok gitu. Blok busur ya. Berupa busur dari tengah atau pinggir ke atas ini. Ya banyak ya. Terus tipe lainnya yaitu ini. Jadi berupa elbow ya. Pilot ya. Yang tipe elbow. Jadi untuk penggunaan aliran. Jadi ketika fluida mengalir ya, ada tekanan perbedaan antara bagian dalam dan luar. Bagian luar kan ini ya. Ini kan terhubung langsung ke sini dan bagian dalam itu yang ini. Ya. Jadi ada perbedaan nanti perbedaan tekanan antara pH dan PL. Ini sama sebagai indikator untuk pengukuran aliran fluida. Untuk yang tipe pilot static tube dia ada kayak tambahan ya di embed dimasukkan di sini. Ini ada static pressure. Jadi di sini ada lubang untuk mengukur tekanan apa? Secara statik yang berubah-ubah itu ini pastinya yaitu impact pressure yang tekanan yang terkena efek ini ya, ada aliran ini. Jadi ntar pasti ada. Jadi ini tekanan yang dirasakan langsung sebenarnya oleh flow, sedangkan ini apa ya? Setelah melewati kan pasti ada aliran yang melewati sini ya, pasti ada perbedaan. Jadi kita buat sistem yang membuat aliran itu ada perbedaan dengan cara mempersempit ya perbedaan tekanan dengan cara menambah hambatan ataupun lubang-lubang tambahan seperti ini. Ya, pastinya logikanya tekanan berubah, namun ya debitnya itu masih sama. Ya, jadi kita hanya mencari menghitung kecepatannya saja, kecepatan yang kita analisis di sini sehingga kita bisa menghitung debitnya. Yang dihitung bukan debit dalam sini ya, yang dihitung jadi yang kita cari semisal ya pH kan tekanan ini ya, tekanan yang mengalir di pipa pada umumnya, PL ini yang pasti berubah karena efek hambatan di sini, ada lubang di sini jadi masuk, tekanannya berubah. Nah, perbedaan itu ntar yang kita hitung adalah V ini yang di luar ya. Jadi ntar bisa diketahui debitnya. Terus tipe yang ketiga yaitu rotameter. Jadi dia ada apa? Penghambat di tengah aliran yang aliran yang semakin membesar ya. Nah, bentuknya T jadi mengecek untuk tekanan sebelum dan sesudahnya ini. Nah, ini tipe yang turbin ya. Jadi dia dengan baling-baling ini kan mengalir ya dari kanan ke kiri sehingga dia mengenai turbin yang berputar atau yang disebut dengan rotor yang bagian berputar.
dan mengenai sensor magnetik ya. Ini udah pasti settingan dan dia ada karakteristiknya ketika perputarannya dalam 1 kali putaran sekian detik ya, itu bisa dikonversi ke kecepatan alirannya. Pastinya dengan perhitungan dan konversi sesuai dengan dimensi dari pipa ataupun rotor tersebut. Nah, untuk case ini, salah satu karakter yang khusus dibandingkan yang sebelumnya tadi kan untuk yang tertutup ya. Kalau ini tuh bisa yang terbuka, yaitu tipe vein atau bisa dikatakan aliran terbuka seperti parit, selokan, sungai ya, dan lain-lain sebagainya. Ini sama juga tipe vein juga sama untuk aliran terbuka ya. Kalau ini masih tutup ya. Kalau terbuka bisa, namun air itu harus melewati secara utuh ke rotor ini ya. Jadi kalau setengah kan tidak valid ya. Kalau ini udah pas terbuka, jadi dikasih penghambat gitu. Ini fix ya, dia tertanam di sini. Dia hanya berubah kanan kiri. Alirannya ke kanan sehingga dia bergerak ke kanan dan memutar gini ya. Nggak akan ikut arus hanya karena dia kecantol bahasanya fix di titik gelap ini fin. Jadi fin itu artinya baling-baling yang bergerak, yang baling-baling yang bergerak. Kalau ini pengukuran total aliran ya tadi ya, berapa volume sih dalam sekian detik itu, semisal berapa volume dalam 1 jam yang mengalir airnya. Jadi satunya terhitung itu ya volume doang ya, dalam waktu sekian jam. Kalau debit kan dalam setiap detik berapa, yang bisa dikatakan sebagai kecepatan aliran ya. Ini dengan memanfaatkan coil ya, menghambat sama magnetic field ya. Ini ada yang terhubung untuk mengecek perbedaan medan magnet akibat dari coil yang menghimpit pipa ini. Terus yang kedua alat ukur aliran massa. Ini yang tadi kan mengukur debit ya. Tadi mengukur debit, kedua mengukur total aliran. Kalau sekarang yaitu ukur massa. Jadi fluida itu nggak harus cairan, namun bisa solid ya. Contohnya di perumpamaan industri kimia atau apapun itu, semisal ini contohnya mengalir tepung ya, itu dianggap dengan fluida juga benda padat. Nah, di sini ada namanya alat ukur aliran massa. Jadi dia untuk benda material kering ya. Kalau tadi cairan kan material basah ya. Yang pertama itu nutating disk flow meter. Jadi ini kayak disk gitu ya. Ibarat kayak planet, terus ini ada disk, ada bulatan di sini, dia terhubung dengan ini rotor ya. Jadi ntar ini kan mengalirnya ke jatuh di sini sehingga dia turun terus muter gitu ya, kayak gelinding-gelinding gitu. Ntar ada ilustrasi animasinya. Terus keluar, jadi dia terhubung dengan rotor dan terhubung dengan transmitter ngirim data sehingga setiap perputaran berapa kali itu bisa dikonversi ke aliran massa material kering ini. Atau yang kedua dengan sensor beban ya, load cell sensor. Ini sensor untuk mengukur beban ya, dengan panjang sensor pengukuran beban sepanjang L. Ini ada perhitungannya ya nanti. Ini kayak tepung mengalir, ini belt ya, sabuk ya. Sabuk dia kan dia ini berputar ke kanan sehingga dia bergeraknya ke kanan karena alirannya di sini panjang ke kanan. Ini data dikirim berapa beratnya dan seterusnya. Ini untuk yang nutating disk flow meter dia akan berputar ketika dikenai fluida ini. Fluida material kering. Tanda merah adalah perputaran disk akan memutar gear. Jadi ini kan memutar nih. Ini gear juga akan berputar sebagai indikator pulsa. Jadi dia menghasilkan data pulsa yang akan ditransmit ke ini display untuk di counting, dihitung berapa sih alirannya gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Untuk yang nutating disk flow meter tadi. Ini kan lubang nih ya. Nah, ini dia nanti terhubung ke transmitter untuk mentransmit data. Ya, ini alirannya lewat sini masuk ya. Jadi mengenai disknya ya dia berputar terus ya. Sekarang bergerak, terus putarannya itu konstan. Ini in ya, output. Ini bentuknya ya, instrumentasinya. Ini kan dipotong sebagian, bukan seperti ini dipotong aja biar tahu di bagian dalamnya itu seperti apa. Kalau 2 dimensi gini kan sulit bayangin. Kalau ini udah pasti mudah ya bayangin yang ini ya.
Karena dia ini kayak sabuk, dia berputar ke kanan sehingga mengalirkan material kering. Baik, ini perhitungan untuk pengukuran aliran material kering ya tadi ya. Yaitu debit aliran material kering, pengukuran aliran kering ini melewati sabuk konveyor ya. Jadi membawa material dengan konveyor, sabuk konveyor menggunakan sensor beban. Rumusnya yaitu debit material tersebut sama dengan W, berat material papan yang terukur oleh sensor. Ya, jadi W ini berat ini kan pasti ntar menghasilkan data ya. Berapa sih berat yang diukur oleh papan sensor ini loh yang warna putih ya. Load cell ini yang warna putih ini ntar itu dilempar dengan notasi W, R-nya ini fix ya, bukan fix ya. Ya fix karena udah diketahui yaitu kecepatan sabuk konveyor. Kan ini udah diketahui pastinya berapa sih kecepatan konveyornya. Terus panjang L-nya juga udah diketahui fix ini karena ini panjang sensornya ya untuk mengukur. Jadi ini semakin panjang berhitungnya karakteristik sensornya juga berbeda. Contoh, sabuk konveyor bergerak pada kecepatan 19 cm per detik. Sensor load cell dengan panjang ini panjang L-nya, panjang sensornya itu 1,1 meter, membaca berat ketika kondisi ini yaitu sebesar 3,7 kg. Rata-rata beratnya sekian. Berapa nilai aliran material pada sabuk? Jadi aliran secara keseluruhan ini rata-ratanya Q sama dengan WR per L, W-nya 3,7 kg, R-nya 19 cm per detik ya. Terus terserah ini mau dijadikan meter SI, lebih amannya jadikan meter. Kalau ini saya tetap karena yang 1,1 meter ini saya jadikan sentimeter. Nanti kan satuan panjang ini kecoret ya. Atau jadikan meter enggak apa-apa. Lebih amannya jadikan meter semua ya. Ini tetap 1,1, ini jadikan meter. Meter per detik ya. Jadi dimasukkan ketemunya 0,64 kg per detik. Jadi kalau debit tadi kan volume per detik. Kalau debit untuk liquid ya cairan. Kalau untuk material kering ya nggak mungkin volume gitu ya. Pasti kan nggak bisa mewakili volume tersebut. Ya bayangin batu-batu gitu diukur volume kan pasti ada space kosong-kosong ya. Makanya untuk ini satuannya debitnya itu kilogram per detik. Ada yang tanyakan? Ini part yang terakhir? Nggak ada? Udah ya, insya Allah ini. Tinggal kita bagaimana cara menganalisa ya konsep instrumen sehingga kita bisa menjustifikasi ya. Ini contoh case yang kemarin saya pakai sebagai referensi ketika kerja praktik di PT Bada ya. Jadi ini bendungannya, jadi saya membuat desain bendungan ya dengan menerapkan teori-teori termodinamika dan fisika ya di sana. Jadi, kemarin pas habis kerja praktek di PT Bada itu ini ya detail ya. Jadi buat laporan baru di sidang. Jadi ada sidangnya ya. Bukan hanya sidang skripsi ya. Sana ada sidang ya, ditanyain 3 engineer dari ITB 2, sipil sama elektro dan satunya lupa saya dari mana bapaknya. Nah, satunya itu pembimbing saya. Jadi yang 2 ini ya penguji ya. Bayangin. Jadi karena emang saya kerja praktek di sana itu worth it maksudnya ini ya worth it karena biaya semua ditanggung ya. Pesawat dah kayak mewah lah misalnya. Makanya ada sidang. Jadi saya membuat ini, saya pas ditanyain engineer sipil itu agak bingung juga ya. Penting lolos. Nah, debit dihitung jadi ini aliran terbuka. Ini untuk tipe bendungan ya. Jadi di sini ada yang dipakai itu sensor level. Jadi sensor untuk mengukur ketinggian. Terus ini ada debitnya. Nanti ada rumusnya perhitungan dengan desain debit sekian, ini bendungan sekian itu akan kita hitung berapa volumenya. Jadi ini dengan adanya debit ini kita biar ada ini ya kenaikan level dan alirannya tenang sehingga kita bisa hitung ketinggiannya gitu ya, volumenya, debitnya. Makanya debit di sini pasti sama dengan debit di sini ya alirannya. Yang penting alirannya itu tidak turbulen. Ini sebenarnya menghindari turbulensi ya. Ya, jadi debit dihitung dengan mengukur perbedaan tekanan atau ketinggian level. Jadi bisa dihitung perbedaan tekanan di sini dan di sini. Ini kan konsepnya hampir sama dengan orifice split tadi ya. Hampir sama dengan ini, cuma ini case-nya ini sama dengan ini ya, hampir sama. Ini kan tertutup, kalau ini terbuka.
Ya, terbuka, jadi ada sensor ketinggian. Yang terakhir yaitu aliran saluran terbuka tipe partial film, ya. Jadi dia menyempit, ya, modelnya menyempit seperti bentuk Venturi tadi, ya, dia mempersempit aliran terbuka hingga semakin cepat di sini alirannya dan dihitung ini perbedaan ketinggi tekanan. Ya. Baik, itu dulu untuk pengukuran flow ya, aliran. Ada yang tanyakan atau udah cukup jelas? Jadi ujiannya sampai sini ya. Belum, Pak. Belum ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu untuk ujiannya mungkin ntar saya akan umumkan pagi jam 8 ya. 30 terlalu pagi jadi jam 8. Nanti ntar saya kirim ya, saya kirim soalnya dan diwajib dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dilarang diskusi. Diskusinya saat ini sampai menjelang ujian. Baik, kalau nggak ada, saya... Soalnya ada berapa, Pak? Soalnya ada berapa? Pinginnya berapa? Apa? Ya. Pinginnya berapa soalnya? Wajar aja, Pak. Wajar. Tenang kok, aku wajar ngasih soalnya. Ntar kalau susah. Enggak. Saya dapat. Soalnya benar-benar yang ada di PPT ya. Misal kalau tadi soal hitungan keluar nggak jauh beda dengan soal hanya yang penting paham gitu ya. Makanya mohon bisa dikerjain sendiri. Jadi sebenarnya modal nggak perlu modal teman sebelah ya. Jadi modal cukup PowerPoint. Ntar saya kirim ulang semua. Jadi semua ya mata kuliah saya akan kirim ulang materi dari awal sampai akhir barangkali kemarin lupa download ya atau lupa belajar atau mau belajar sekarang secara rapel monggo. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup?